Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi huda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh barokah niki nggih. Dan kita sudah melalui separuh bulan Ramadan nggih yang sudah kita lalui bersama nggih, dan separuh lagi adalah emas atau yang lebih berharga daripada emas, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar ya. Dan kita sekarang berada di malam ke-16 nggih. Alhamdulillah ala dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Malam niki nggih kita membahas tentang masjid nggih insyaallah nggih, atau apa yang berhubungan dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya yang meramaikan, yang mengisi, meramaikan ini adalah dengan mengisi dengan ibadah, baik sholat ataupun kegiatan-kegiatan positif yang bernilai ibadah. Yang mengisi masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, otomatis juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka-mereka yang aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meremehkan masjid, mengisi masjid dengan ibadah dengan sifat-sifat tadi, oleh Allah dipastikan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mau menerima hidayah, mau menerima petunjuk. Ini adalah sifat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad pun pernah mengatakan orang-orang yang intinya orang-orang yang mau sholat ataupun mendatangi masjid niku bisa dipastikan keimanannya, ngoten intine. Atau dalam hadis lain Nabi Muhammad juga bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat pagi hari, di siang hari berangkat ke masjid, ataupun di sore hari, di malam hari dia juga berangkat ke masjid, maka oleh Allah akan disiapkan nuzulan, disiapkan hidangan di dalam surga ketika atau setiap kali dia berangkat di siang hari tadi ataupun di malam hari. Ini kan menunjukkan tentang keutamaan siapa saja yang mau mendatangi masjid, yang mau meramaikan masjid dengan beribadah. Otomatis ketika kita niki beribadah kepada Allah, ada beberapa adab ataupun etika dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, al masjid suqun min aswaqil akhirah. Masjid niki adalah pasar, tapi sanes pasar tempat perdagangan dunia ataupun uang dan lain sebagainya, tapi suqil akhirah, termasuk pasar-pasar akhirat yang di dalamnya niki diperjualbelikan pahala, kita bayar kali ibadah, kali Allah diberi pahala, diberi ampunan dan lain sebagainya. Faman dakhalaha kana dhaifan lillahi ta'ala. Barang siapa yang masuk ke masjid, maka dia dianggap dhaif, dianggap tamu intine karena kita memasuki Baitullah, istilah kita niki tamu lah. Wa jazahu al-maghfirah, namine tamu, tapi kita niki tamu mendatangi masjid, mendatangi Baitullah, otomatis oleh Allah mboten diparingi sekul napa-napa kanteng mriki mungkin wonten orang yang menyumbang kadang-kadang tapi ketika kita masjid, masjid tempat
ibadah nggih. Suguhane napa ketika kita mau beribadah nggih? Yang utama adalah al-maghfirah nggih. Kali Allah jazahul maghfirah, diberi ampunan nggih. Nah, kemudian wa tahiyatuhu al-karamah nggih. Oleh Allah dimuliakan dengan kemuliaan orang yang mau mendatangi masjid dan mengisinya dengan kebaikan. Tapi kali Nabi diberi pesan, alaikum bil irtia' nggih. Tetaplah kalian untuk mencari kebaikan nggih, mencari makanan di dalam masjid nggih. Qalu ya Rasulullah wa mal irtia'. Sahabat bertanya, irtia' niku napa? Nabi menjawab, ad-du'a war-raghbah ilallah, yaitu doa dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengaplikasikan hal tersebut nggih, rasa cinta kita kepada masjid nggih, rasa cinta kita kepada Allah nggih, dengan kita mendatangi masjid, ada baiknya kita niki melakukan beberapa kesunahan nggih. Ada beberapa kesunahan yang ada hubungannya dengan masjid nggih. Sing setunggal nggih, semisal kesunahan sebelum kita berangkat ke masjid nggih. Niki kesunahan yang berawal dari rumah kita nggih. Yang pertama adalah kita memakai pakaian yang baik nggih, yang bagus nggih. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Dan insyaallah kita sedanten nggih pun damel kelambi sing sae ngoten nggih. Dengan berbagai macam warna. Meskipun lek tirose Nabi nggih, warna yang terbaik nggih jelas warna putih ngoten nggih. Tapi segala warna niki juga mboten napa-napa ngoten nggih. Asal pakaian yang baik ngoten. Sanes pakaian sing mboten baik nggih, semisal ngapunten wonten gambare nggih kirang sae ngoten lho nggih, wonten nopoe nggih, lebih baik pakaian yang napa mboten bergambar sing gambar-gambar menungso ngoten niku lho nggih, dan lain sebagainya ngoten. Niku yang pertama nggih, damel pakaian sing sae nggih. Kemudian nggih, dalam ayat yang khudzu zinatakum inda kulli masjid nggih, Imam Ibnu Katsir juga menambahkan keterangan nggih, selain masuk masjid niki dianjurkan memakai pakaian yang baik, juga dianjurkan untuk yustahabu at-tib nggih, disunahkan untuk memakai wewangian nggih. Wewangian yang kita miliki nggih. Kemudian juga dianjurkan untuk wasiwak nggih. Karena siwak niki adalah sebagai penyempurna orang masuk masjid nggih. Karena masjid niki tempat kebaikan, otomatis tempatnya malaikat, dan malaikat niki mboten seneng hal-hal atau bau-bau yang kurang sedap ngoten lah nggih. Kemudian niku yang pertama nggih. Yang kedua nggih, adabiah atau etika yang sebaiknya kita lakukan juga nggih. Niki adalah sudah bersuci ketika masih ada di rumah, atau dalam arti kita wudhu niki teko omah ngoten lho nggih, sebelum berangkat ke masjid nggih. Kalau bisa ngoten. Karena ada hadisnya Nabi ngoten. Hadisnya Nabi Muhammad niku la'abtun tatahhara fi baitihi tsumma zarani fi baiti fa haqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Seorang hamba, sungguh seorang hamba yang bersuci di rumahnya ngoten. Bersuci di rumahnya sendiri, kemudian menziarahi atau mendatangi masjid nggih, mendatangi baitnya Allah nggih, Baitullah nggih. Maka sudah hak nggih, sudah pasti, sudah wajib istilahnya nggih, untuk orang yang diziarahi nggih. Maksudnya Allah niku akan memberi kemuliaan pada yang menziarahi masjid ngoten. Tirose Nabi Muhammad la'abdun tatahhara fi baitihi nggih, hamba yang wudu di rumahnya nggih. Meskipun wudu teng masjid nggih sae-sae mawon ngoten lho nggih. Tapi pun teng lebet masjid nggih, teng jedinge masjid maksudnya nggih. Niki yang kedua nggih. Yang ketiga nggih, etika ketika kita mau berangkat ke masjid, sebaiknya kita niki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari rumah. Otomatis nggih doa standar keluar dari rumah niki jenengan insyaallah pun nglampahi nggih. Bismillah la haula wala quwata illa billah tawakkaltu 'ala Allah, atau bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah nggih. Inilah standar medal dari rumah kemanapun apalagi ke masjid ngoten lho nggih. Atau mungkin wonten tambahan doa lain nggih. Duki riwayat Nabi nggih, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqi mamsyaya ila baitika. Ya, inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'ah nggih. Kharajtu irtiqa wajhik wa ibtigha mardatik fa as'aluka an tu'idhani minan nar wa an taghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
ngoten. Niku lek rada dawae nggih. Nggih rada dawa nggih, lek jenengan kepengin semerap nggih, tanglet teng yang sing semerap nggih. Niki mek memberi informasi singkat mawon nggih. Niku lebih baik nggih. Soale wonten riwayat Ibnu Majah nggih, kali Allah diberi ampunan, didoakan kali malaikat lek sing donga sing model niki wau, ngoten. Wonten hadise nggih. Lek mboten saged nggih, hadis sing napa doa standar wau, ngoten lho nggih. Niki minimal lek saged ngoten. Karena kesunahan, apalagi di bulan Ramadan nggih. Bulan yang kita niki ngelakoni sunnah dirose ganjarane fardu, ngoten lho nggih. Jadi lebih-lebih lagi kita perhatikan, kita ingat nggih. Kemudian nggih, ke masjid niki sunnah berjalan dengan tenang dan khidmah nggih. Berjalan dengan tenang dan khidmah niki nggih mboten didamel guyon dan lain sebagainya. Lebih baik diisi kali zikir nggih. Atau mungkin kegiatan-kegiatan positif yang lain nggih, termasuk semisal ningali watu gede di tengah embong nggih, saged kita singkiraken ngoten lho nggih. Atau mungkin ningali paku nggih di pinggiraken semisal nggih. Niku termasuk kebaikan ketika berangkat ke masjid yang bisa kita lakukan. Kemudian nggih otomatis yang biasa kita lakukan juga nggih etika ketika masuk masjid nggih. Sebelum masuk masjid otomatis berdoa doa masjid niki nggih. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, atau lebih panjang nggih a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Maos bismillah, alhamdulillah, sholawat teng nabi, baru Allahumma ftahli abwaba rahmatik nggih. Baru kita langkahkan kaki kanan ke dalam masjid nggih. Dan jangan lupa pula ketika kita niki memang niat teng masjid, kita niati pisan nang masjid niki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Kayak malam niki nggih jenengan teng masjid niate tarawih nggih, otomatis niat taat nggih. Selain salat Isya plus tarawih nggih. Kemudian nggih sunnah juga pun semerap kiamber. Niku lebih baik ketika masuk masjid kita melakukan salat 2 rakaat. Lek saged salat tahiyat masjid, lek mboten saged nggih pokok salat 2 rakaat meskipun niku salat sunnah qobliyah semisal nggih. Pokok mlebet masjid niki ada kesunahan melakukan salat 2 rakaat nggih, tahiyat masjid atau lek mboten saged tahiyat salat lintuwe wau, ngoten lho nggih. Kemudian nggih di dalam masjid otomatis agar kita niki bernilai ibadah nggih dianjurkan untuk niat iktikaf nggih. Lek jenengan dereng niat sak mangke nggih diniati mesisan. Sakniki niat aku niat iktikaf di masjid niki nggih selama keberadaan saya di sini semisal nggih. Niki kira-kira nggih hal-hal yang dianjurkan untuk kita-kita nggih adabiah memasuki masjid atau bertalian dengan masjid nggih. Dan ada kesunahan dirose ulama nggih akdu hilakid ilmi nggih. Termasuk sunnah orang niki mengadakan napa majelis ilmu di masjid nggih. Alhamdulillah teng Masjid Al Kautsar niki nggih napa Ramadan wonten beberapa kali nggih subuh ataupun isya ngeten nggih ada majelis ilmu nggih. Dengan napa kondisi yang di dalam Ramadan, apalagi bulan Ramadan nggih. Majelis ilmu nggih selama yang disampaikan baik niku insyaallah nggih dinaungi oleh malaikat nggih, sehingga kita nggih tambah ampunan bagi kita-kita nggih, tambah sae insyaallah damel kita dan orang di sekitar kita nggih. Mungkin niki sing saged kula sampaikan nggih bertalian dengan masjid nggih. Semoga separuh Ramadan yang terakhir niki bener-bener kita manfaatkan nggih sebagai emas yang tidak akan bisa kita ulang nggih. Lalu Ramadan tahun depan niku Ramadan tahun depan nggih. Ramadan tahun niki mboten saged diulang malih nggih. Mugi-mugi tambah semangat ibadahe nggih, mboten tambah kendho nggih. Tarawih nggih tambah semangat nggih. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.